Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitariana dengan NIM 2523008 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang on the job training. Nah, yang pertama, apa itu OTJ? Jadi OTJ ini singkatan dari on the job training, adalah kegiatan pelatihan karyawan dengan tujuan yang dikhususkan supaya karyawan tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya secara spesifik dan menyeluruh. Nah, seperti yang ada di gambar di samping ini adalah contoh ketika mereka sedang berdiskusi untuk merencanakan pelatihan terhadap karyawan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan program OTJ. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisien. Yang keempat, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk belajar karyawan lain. Nah, yang selanjutnya ada manfaat program on the job training. Ini hampir sama dengan tujuannya ya. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Jadi hal ini pun bisa membuat karyawan semakin cekatan sehingga bisa melakukan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan sesuai tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi, karyawan yang paham betul akan job, desk, dan tanggung jawabnya tentu lebih mampu mengerjakan tugas dengan baik dan efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya pelatihan. Jadi, OTJ adalah salah satu metode training murah. Perusahaan tidak perlu keluar uang untuk menyediakan lokasi training, akomodasi, atau trainer luar. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Jadi, adanya program OTJ menunjukkan bahwa perusahaan juga memikirkan nasib dan masa depan karyawan, perihal kemajuan karir. Yang selanjutnya ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, mengurangi biaya pelatihan. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Yang kelima, meningkatkan moral dan budaya perusahaan. Nah, karena dengan program ini, para trainer bisa memberikan pengaruh cukup besar kepada karyawan, baik melalui motivasi, inspirasi, maupun contoh kerja yang nyata. Hal ini bisa membentuk kultur kerja yang sehat, dinamis, dan lebih appropriate. Efeknya, performa kinerja bisa berkembang, hubungan antar karyawan bisa semakin kompak, dan moral pun semakin baik. Nah, yang selanjutnya ada metode on the job training. Jadi, yang pertama ada coaching. Coaching merupakan metode OTJ one-to-one antara atasan dan karyawan yang dilakukan melalui pendekatan tidak langsung. Tujuan utama coaching adalah untuk membantu karyawan memahami tujuan dan memberikan arahan untuk mencapainya. Jadi, maksudnya coach berfokus untuk mengembangkan keterampilan individu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, membuat coach berpikir, memberikan waktu untuk menemukan jawaban, dan sebagainya. Sehingga diharapkan karyawan yang dimaksud bisa langsung mengimplementasikan solusi dari masalah yang ditemukan. Nah,
Tujuan utama coaching adalah untuk membantu karyawan memahami tujuan dan memberikan arahan untuk mencapainya. Yang kedua ada mentoring. Jadi, meski mirip dengan metode coaching, metode mentoring berbeda dengan coaching. Mentoring juga menerapkan cara one on one, tetapi sifatnya bimbingan dan pengawasan, sehingga interaksinya pun lebih mendalam. Maksudnya yaitu, dalam prosesnya, mentor akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada karyawan dengan cara membimbing langsung. Jadi, dari metode mentoring ini diharapkan mampu meningkatkan skill dan pengetahuan karyawan secara lebih komprehensif. Yang ketiga ada job shadowing. Metode ini mengharuskan karyawan mengikuti karyawan lain saat bekerja. Jadi, tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk mempelajari secara langsung apa saja tugas dan tanggung jawab karyawan, bagaimana menyelesaikan job desk, mempelajari lingkungan kantor, dan keterampilannya. Dan yang terakhir ada rotasi jabatan. Jadi, rotasi jabatan ini merupakan salah satu contoh on the job training yang bisa memberikan dampak yang positif bagi karyawan yang memang sungguh-sungguh ingin belajar. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan OTC dan magang. Yang pertama ada peserta. Program magang biasanya diikuti oleh mahasiswa atau pihak ketiga yang ingin mendapatkan pengalaman kerja. Sementara itu, OTC diikuti oleh karyawan yang memang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada lingkup kerja. Jadi, peserta magang bisa mempelajari banyak hal dalam sebuah tim, sedangkan OTC hanya berfokus pada pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada proses. Selama magang, peserta hanya berfokus untuk melakukan tugasnya untuk memenuhi persyaratan dari kampus. Sedangkan karyawan yang mengikuti on the job training harus menjalani training sambil melakukan pekerjaannya sekaligus. Dan yang terakhir ada hasil. Peserta magang atau intern tidak dibebani dengan target yang ditetapkan perusahaan. Di sisi lain, peserta on the job training diharapkan sudah mampu menyumbang kontribusi positif bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada perbedaan OTC dan MT. Kalau OTC itu on the job training, kalau MT itu manajemen trainee. Nah, yang pertama ada tujuannya. Jadi program OTC dilakukan mengembangkan skill karyawan yang sesuai dengan posisi tertentu. Sedangkan manajemen trainee adalah pelatihan yang dilakukan untuk mempersiapkan karyawan agar karyawan tersebut mampu menguasai skill di berbagai posisi perusahaan. Yang kedua ada peserta. Peserta MT biasanya berasal dari fresh graduate yang baru diterima di sebuah perusahaan. Sedangkan OTC diikuti oleh karyawan yang sudah bekerja di sebuah perusahaan. Bisa jadi diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan peningkatan skill atau mengalami rotasi pekerjaan atau perubahan posisi dalam pekerjaan. Yang terakhir ada durasi pelatihan. Durasi masa OTC adalah cukup singkat, yakni dalam hitungan beberapa minggu atau bulan saja. Sedangkan MT biasanya berlangsung cukup lama, bahkan sampai hitungan tahun. Ini karena ada banyak aspek dalam perusahaan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta MT. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, meski sama-sama untuk pelatihan karyawan, on the job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kantor dan diselenggarakan secara terpisah dari pekerjaan utama karyawan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.